Halo guys, kali ini saya akan masak gulai kacang panjang dan kawan-kawannya. Nah, bagaimanakah seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak. Ini adalah kacang panjang. Saya sudah potong-potong dan sudah bersihkan. Kemudian ada 2 butir telur. Nah, dalam kuali seperti biasa ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas yang saya sudah haluskan. Kemudian cabai merah yang sudah dihaluskan. Dan daun-daunan, ada serai, daun kunyit, daun salam, dan juga daun limau purut. Oke. Sekarang saya akan peras santan seperti biasa ya. Saya menggunakan santan kelapa asli yang saya parut sendiri, dan juga saya ambil santan sendiri seperti sekarang ya. Oke guys, kelapa saya sudah peras ya, dan sekarang saya akan ratakan ya semua isi di dalam. Saya kacau sebentar sehingga semua rata, dan nantinya saya akan hidupkan api kompor dan saya masak ya seperti biasa ya, cuman secukupnya saja. Oke, kelihatan sudah berwarna merah ya, karena semua bahan-bahan yang ada di kuali setelah saya masukkan santan sudah pun bercampur ya menjadi merah seperti pedas. Tapi ini sebenarnya tidak pedas ya, karena cabai yang saya gunakan sedikit saja ya, kalau ukuran saya ya, tidak pedas. Oke, sekarang saya sudah hidupkan api kompor dan kita tunggu sebentar ya sehingga mendidih. Nah, nanti kalau sudah mulai mendidih saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Nah, kelihatan kan sudah pun berubah warna dan sudah pun mulai mendidih. Saya akan masukkan bahan utama yang akan saya masak hari ini, yaitu kacang panjang. Nah, untuk pengetahuan semua ya, kacang panjang di sini ya, ini adalah saya beli di pasar ya, satu ikat kira-kira sebesar ujung lengan gitu ya, Rp5.000. Nah, ini adalah kacang panjang yang saya sudah bersihkan dan saya potong-potong ikut selera masing-masing ukurannya ya. Saya sudah masukkan dan saya kacau sebentar ya. Dan seperti biasa juga ya, kalau kita masakan santan seperti ini, seperti gulai ini, juga harus dikacau sebentar, dikacau gitu ya. Kalau tidak dikacau, dibiarkan, nanti akan mengumpal, artinya pecah minyak, dan tentu saja ya rasa masakan kita kurang enaknya. Oke, saya sudah jeda videonya. Oke, sekarang ya sudah pun kelihatan ya, kacang panjang sudah pun berubah warna ya, sudah kegelap-gelapan, dan saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan ya, selain daripada telur yang saya peragakan tadi, ini adalah udang sayur, ataupun ada juga yang bilang udang rebon ya, seperti itu ya. Dan ini ada juga bilang ebi dan macam-macam lah nama-nama lain di daerah masing-masing ya. Dan udang rebon ini saya masukkan kira-kira 2 genggam gitu ya. Saya sudah bersihkan dan saya sudah saring sebentar tadi, kelihatan saring yang masih saya gunakan. Oke, sekarang saya akan masukkan ya sebentar lagi telur ayam, tapi kita tunggu sebentar ya sehingga mendidih sekali lagi. Nantinya saya akan masukkan telur ayam, dan telur ayam yang saya gunakan sekarang adalah telur ayam ya, bukan bulat ya, tapi telur ayam seperti ceplok begitu ya, karena saya ingin mencoba bahan model ataupun cara lain ya. Kalau telur ayam bulat direbus dulu, saya sudah sering, dan ini juga pernah saya masak ya, tapi jarang-jarang saya masak seperti ini. Oke, seperti biasa ya, saya akan kacau terus. Kita tunggu sebentar, nanti saya akan masukkan telur ayam. Oh ya guys, kacang panjang yang seperti saya masak sekarang ini ya, dan ini juga sangat sesuai ya kalau kita masak dengan seperti ikan air tawar, ikan laut, juga udang ya, karena itu adalah sangat-sangat sesuai kalau kita campurkan bersama ya, kalau kita masak bersama. Oh ya guys, saya sendiri ya, kacang panjang ini selain untuk gulai, untuk dimasak seperti ini, dan saya sendiri sering makan lalapan kacang panjang seperti ini, karena kacang panjang
Dan saya sendiri seperti di video-video sebelumnya ya, memang suka lalapan ataupun ulam-ulaman ya, seperti kacang panjang, kacang botor dan lain-lain ya. Dan seperti itu adalah seperti kobis, ada juga ya kobis dan timun, dan apalagi pucuk pepaya ataupun batang pepaya yang muda tuh memang saya suka sekali lalapan. Dan ini sudah masak ya sebenarnya ya, tapi saya akan tunggu sebentar karena saya akan masukkan sebentar lagi adalah telur ayam. Nah, telur ayam di sini saya masukkan ya, seperti yang di awal video saya ceritakan, saya akan masukkan telur ceplok. Dan seperti ya, telur kita bikin telur ceplok biasa ya, saya masukkan begitu saja. Nah, saya akan masukkan 2 butir seperti itu ya, dan tidak direbus ataupun bukan telur bulat ya, tidak direbus terlebih dahulu. Saya masak seperti ini saja karena saya ingin mencoba cara lain ya. Kalau sudah direbus itu adalah saya sudah sharing juga ya, saya share sebelumnya, dan ini juga pernah saya share, tapi kali ini saya akan coba lagi masak seperti ini ya. Oke, telur ayam saya sudah masukkan ya 2 butir. Dan ini salah satu tipsnya ya, kalau saya sendiri ya tidak sering dikacau ataupun diorak-arik ya setelah kita masukkan telur seperti ini. Takut nanti telurnya akan menjadi hancur dan sukar dicari ya, karena sudah bercampur. Dan ini juga ya, telur seperti ini biasanya saya juga pernah masak bersama dengan sayur kangkung. Nah, itu juga sangat cocok ya kalau kita masak telur ceplok seperti ini. Dan telur ceplok ini juga masak dengan kangkung juga sangat sedap ataupun enak. Kalau kita masak tidak seperti gulai, tapi kita masak seperti tumis. Nah, seperti itu ya, saya juga pernah coba seperti itu, dan itu adalah sangat-sangat enak sekali ya. Oke, sekarang saya sudah masukkan dan saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit ajinomoto ya, seperti biasa ya. Bagi yang tidak suka ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa juga ya, saya adalah masak-masak ala kampung, masak-masak sangat sederhana. Jadi yang saya masak semua adalah bahan-bahan yang mudah didapat, dan seperti biasa juga saya ceritakan bahan-bahan yang ada di kulkas. Jadi saya tidak memaksakan bahan-bahan yang tidak ada, saya harus mencarinya, tidak ya. Saya hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas dan apa adanya. Oke guys, semua bahan saya sudah masukkan ya. Saya tunggu sebentar dan saya akan matikan api kompor. Dan ini artinya masakan saya sudah pun siap. Boleh dicoba di rumah ya jika Anda terinspirasi dengan masakan saya. Bagi yang menonton, terima kasih banyak Anda sudah bergabung dengan saya ya. Dan yang suka dengan channel saya, selalu menonton video-video saya, terima kasih banyak Anda sudah bergabung. Dan jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh komen di bawah ya jika ada ingin memberikan usulan ataupun bagaimana ya, komen-komen yang berfaedah yang mungkin bisa saya terapkan di video-video saya sebelumnya, juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk masak apa dan juga bagaimana seterusnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.